Di sini adalah sebuah papan yang informasi yang memberitahukan tentang pernah dibuat renovasi, yaitu pembuatan pintu airnya yang menggunakan sistem pulir seperti ini. Nah, ini tambah adalah pintu air dari bendungan ini, tampak dari bawah dari bendungan sungai ini. Dari bendungan tadi kemudian melalui sebuah terowongan kecil, ini aliran dari irigasi buatan yang dibuat oleh para pejuang-pejuang kita di tahun 1966, dan ini tampak masih alami sekali. Sampai sekarang belum ada kanan kiri yang dipondasi dan sebagainya. Ini dulu dikeruk dengan menggunakan cangkul dan sebagainya. Kemudian seiring berjalannya waktu, lalu di satu sisi ini dibuat sebuah pondasi untuk membatasi tanah petani dengan saluran irigasi ini, supaya aliran irigasi ini terjaga dengan baik. Dari bendungan, aliran dengan irigasi saluran buatan ini, dia akan mengalir sepanjang kira-kira hingga 15 km dari bendungan ini, dan sepanjang itu teraliri air ini, dan kanan kirinya dapat merasakan betul betapa aliran irigasi ini bisa mengairi sawah-sawah di sekitarnya. Kalau dihitung bisa lebih dari 300 hingga 500 hektar sawah itu bisa teraliri. Kita menyusuri jalan setapak ini, yang jalan setapak ini adalah menuju ke pintu mulut gua yang akan kita lihat nanti video di dalamnya. Harus menyusuri jalan yang berteping ini dengan jalan setapak yang dibuat oleh para petani untuk mengangkut hasil pertaniannya dari sawah seberang tebing ini. Cukup terjal ya jalan yang saya lalui tadi, harus turun dan nanjak seperti ini. Kita bisa melihat aliran air dari bendungan hingga sampai di dekat pintu mulut gua ini, mulut gua terowongan irigasi ini kira-kira 2,5 km. Kita lihat air yang mengalir ini, kira-kira bisa debit airnya itu antara 10 sampai 16 liter per detik, bahkan kalau bisa sampai mencapai 30 liter per detik, sehingga bisa mengairi air yang irigasi sawah yang cukup banyak. Ini adalah pintu mulut gua tadi, jalan menuju pintu gua. Kita lihat ya betapa orang terdahulu itu sabarnya bukan main. Ini kita lihat dinding-dindingnya ini dulu digali dengan menggunakan alat cangkul yang sederhana sedalam ini. Ini kira-kira 3 meter itu dari atas, dan ini panjang sekali, dan akan banyak ditemukan seperti ini. Dan kanan kirinya masih bisa bertahan tanpa harus dikasih batu dan semen, karena ini batu cadas, material alaminya. Ya, setelah saya berjalan kira-kira kurang lebih sekitar 2,5 km dari bendungan sungai tadi, saat ini saya sudah berada di pintu mulut gua, yang gua ini adalah terowongan irigasi yang ini mempunyai nilai historis yang sangat tinggi sekali.
saya akan coba untuk masuk ke dalam mulut gua ini. Gua ini di atasnya ini adalah ada pemukiman rumah penduduk. Jadi kira-kira 6 sampai 10 meter di bawah pemukiman penduduknya ada gua ini. Gua ini menjadi satu terowongan yang panjangnya itu lebih dari 100 meter. Tinggi gua ini kira-kira 2 meter, kemudian lebarnya adalah kurang lebih 1 meter. Ini saya tidak membawa senter, lain kali kita akan susuri di tengah-tengah gua sana. Nah, ini adalah kondisi di luar mulut gua. Saya akan coba masuk ke dalam sedikit lagi di dalam gua ini. Kita lihat, saya harus merunduk di dalamnya. Masya Allah. Nah, ini panjang sekali ya. Ini panjangnya sekitar 100 meter. Saya nanti akan bercerita banyak tentang sejarah dibuatnya gua terowongan irigasi ini. Sini mencapai hampir menjangkau sekitar 8 km. Sepanjang 8 km air ini bisa mengalir dan mengairi sawah yang lebih dari 150 hektar lahan bisa teraliri aliran irigasi ini. Ini ada satu fenomena yang tidak menyenangkan, bahwa kita lihat di samping saluran irigasi ini adalah rumah penduduk yang mereka dengan zalim sekali membuang sampah di tempat irigasi ini sehingga dapat merugikan orang lain, dan mereka mungkin tidak pernah menyadari ini bahwa ini telah menzalimi lingkungan. Kita coba lihat kemudian di saluran irigasi ini. Yang lebih hebatnya adalah bahwa saluran irigasi yang ketika itu dibangun, idenya dari pemerintahan Belanda di sebelum tahun kira-kira 1930-an itu sudah ada rencana Belanda ingin membangun irigasi ini, tetapi tidak dilanjutkan, dan ide itu kembali dimunculkan oleh seorang kepala desa di Desa Tawangsari di tahun 9, bisa membangun gua ini sampai sepanjang 100 meter ya, 100 meter terowongan ini untuk menembus dari bendungan Kali Pepe itu, supaya bisa mengalir untuk ke arah aliran yang akan dibuat untuk mengairi sawah-sawah ini. Dan sampai saat ini pemerintah kita belum ada yang mengapresiasi ini. Jadi ini sebenarnya kalau ingin rasanya dari para keluarga almarhum yang sudah membuat ide sebesar ini, bisa diberikan royalti. Ini luar biasa nih ya. Saya kira cukup. Ini kita akan lihat ke dalam ya, kita akan lihat ke dalam bagaimana kondisi gua yang ada di dalam ini. Kita lihat di dalam lebih
lihat lebih dekat lagi kondisi fisik gua. Saya harus berjalan, kaki saya masuk ke dalam lumpur kira-kira 40 cm. Padahal ini dulu dibuat lumpur itu belum sampai sedalam ini. Ini yang bisa kalau tidak dikeruk maka lumpur ini akan semakin tinggi dan membuat aliran irigasi ini, air akan semakin sulit untuk mengalir ke yang lebih rendah. Nah, ini kita lihat gua ini atau terowongan. Ini adalah terowongan irigasi yang berada di Tawangsari. Kita lihat dengan baterai. Ini adalah kondisi terowongannya ya. Ini panjangnya nanti kurang lebih sekitar 100 meter kalau kita masuk ke dalam. Ini kondisi guanya seperti ini. Ini bibir ini bagian keluarnya ya, di bagian keluarnya air ini. Nanti kita juga akan melihat bagaimana kondisi gua di mulut guanya sana. Ini Masya Allah. Jadi orang-orang dulu yang notabene para pendahulu kita, Masya Allah, kalau kita lihat berdalam, lebih dalam lagi ke sana, Masya Allah. Kita lihat ini dengan struktur yang seperti ini. Kita lihat gua ini, Masya Allah, dulu dibangun dengan menggunakan alat yang sangat sederhana sekali. Bisa membangun sebuah gua seperti ini. Saya harus menggunakan alat senter ini untuk melihat kondisi di dalam gua ini. Kemudian di bagian bawah ini sudah mulai terkikis ya, ada abrasi yang ini sungguh di mulut gua ini sudah sangat memprihatinkan ya. Nanti tanahnya bisa turun dan ini akan bisa menutup gua ini, karena ini adalah hektaran sawah yang luasnya sangat banyak. Ini adalah banyak dari lahan kas desa yang mendapat aliran dari yang terdapat di Kali PP yang berada di wilayah Dringo Mojosongo. Hamparan sawah di depan saya ini kira-kira 200 hektar lahan ya, yang dapatkan aliran irigasi dari bendungan yang kita telusuri tadi sampai di mulut gua bendungan ini. Ini saya berada di 2 km dari terowongan irigasi yang panjangnya 100 meter tadi. Ini di kanan kiri saya hamparan sawah. Kalau dari bendungan itu kira-kira bendungan tadi itu 7 sampai 8 km. Inilah padi-padi yang kita lihat sangat subur, sangat baik sekali, dapat aliran dari irigasi yang dibuat oleh para pejuang-pejuang kita dulu. Nah, ini hamparan sawah ini lebih dari 50 hektar ini. Lebih dari 50 hektar, mungkin hampir 80 hektar ya. Jadi ini 8 km dari bendungan kali
yang masuk ke dalam aliran irigasi yang dibuat tahun 1966 oleh para pendiri-pendiri desa ini dan masyarakat pada saat itu.